Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Jalur Pintar Matematika. Kali ini masih dalam tema persiapan SSU ITB tahun 2026 ya. Hari ini kita akan membahas soal terbaru yang tentunya masih relevan dengan soal SSU ITB yang akan datang, yaitu soal IUP untuk batch yang pertama. Nah, pada pembahasan ini kita akan bagi menjadi 6 bagian ya. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan video dari part 1 sampai part 6. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di sini ada integral ya. Berarti kita tinggal integralkan aja dulu. Nah, sebelum kita integralkan tentu harus kita jabarkan ya guys. Ini harus dijabarkan, dipangkatkan 2 dulu. Nah, ini berarti nanti jadi K kuadrat X kuadrat ditambah 2 kali KX kali 1/X. Jadi kalau kita menguadratkan gitu ya, ini kan ada A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat gitu ya. Nah, ini jangan sama depan belakang saja ya. Jadi ada 2AB-nya di tengah. Terus ditambah B kuadrat, berarti 1/X kuadrat dx. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Berarti nanti jadi K kuadrat X kuadrat. Ditambah ini X-nya coret ya, jadi 2K saja. Kemudian ini 1/X kuadrat kita naikkan jadinya X pangkat min 2. Nah, hasil integralnya tentu kalau integral ingat ya, pangkat ditambah 1, habis itu buat pembagi ya. Jadi nanti K kuadrat X pangkat 3 bagi 3 gitu ya. Kemudian kalau 2K nggak ada X-nya ya, tinggal kasih X ya, jadi 2KX ditambah X jadi pangkat min 1 ya, dibagi sama min 1. Nah, jangan lupa plus C ya guys. Nah, ini kalau kita rapikan jadinya K kuadrat per 3X pangkat 3 ditambah 2KX dikurangi 1/X ya. Nah, jelas dalam hal ini kalau misalkan dikasih tahu Q-nya adalah 10 ya, Q sama dengan 10. Q itu koefisien X ya. Berarti nanti 2K itu sama dengan Q ya guys. Berarti 2K sama dengan 10. Kita peroleh K-nya 5 berarti ya. Nah, setelah dapat K kita bisa mencari P ya. Mana P adalah koefisien dari X pangkat 3. Berarti K kuadrat per 3 ya. Nah, jadi kalau K-nya itu 5, maka nilai P-nya jadinya 25/3. Kemudian untuk R, kalau R jelas ya, di sini bilangan di atasnya X ya, berarti R itu sendiri pastinya adalah min 1. Sehingga nilai 3P plus R ya, nilainya adalah 25 ditambah min 1, berarti hasilnya 24 ya guys. Nah, ini hasilnya 24. Oke, nomor berikutnya. Nah, di sini diketahui nilai B-nya lebih dari 3 ya. Kemudian himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini dikasih tahu nih ya, X lebih besar dari 17/2. Nah, kalau kita selesaikan pertidaksamaannya, ini harus kalian kuadratkan kedua ruas ya. Tentunya akan memakan waktu yang cukup lama dan ribet juga ya, karena ada variabel lain selain X. Nah, kakak ada cara mudah kalau kita menemukan soal pertidaksamaan, dia sudah memberikan himpunan penyelesaiannya ya. Maka ingat, nilai X dari himpunan penyelesaian itu sebenarnya adalah pembuat nol ya, dari persamaannya ya. Kalau ini istilahnya X-nya kita masukkan pembuat nolnya yaitu 17/2, maka kita akan peroleh nilai mutlak 17/2 dikurang 3
jadi sama dengan gitu ya guys. Nanti tandanya berubah jadi sama dengan. Jadi 17/2 dikurangi B. Nah, ini yang ruas kiri dihitung dulu ya. Berarti nanti 17 dikurang 6/2 berarti jadinya 11/2 ya guys. Nah, 11/2 udah positif, berarti nggak perlu kasih mutlak lagi ya. Nah, kita jadinya dapat suatu persamaan ya, mutlak. Jadi nanti ada 2 ya, 17/2 min B sama dengan 11/2. Yang satunya 17/2 min B sama dengan min 11/2. Ya, ingat kalau nyelesain persamaan mutlak itu plus dan minus ya guys. Nah, untuk yang pertama kita dapat B-nya itu berarti 17/2 kurang 11/2 ya. Berarti 6/2 tidak lain adalah 3. Kemudian yang satunya lagi B-nya sama dengan 17/2, jadi plus ya, 11/2. Ini berarti 28 bagi 2 berarti 14. Nah, tentu nilai B yang diinginkan kan lebih besar dari 3 ya, berarti jawabannya 14. Oke, nomor 3. Ini kita disuruh mencari penyelesaian ya dari tidak samaan ini ya. Berarti ini masih biasa ya guys, kalian tinggal kali-kaliin aja karena ini cuma menguji kemampuan aljabar kita ya. Lebih kecil dari 3 kurang 3x ditambah 6 ya. Kita kumpulkan yang ada x-nya sendiri ya. Berarti ini jadi 8x tambah 3x ya. Ini 11 kurang 4 7. Yang ruas kanan itu 9, berarti 9 dikurang 7 ya. Berarti 11x lebih kecil 2. X-nya lebih kecil sama dengan 2/11. Ya, ini jawabannya sudah pasti yang D ya guys. Nah, berikutnya diberikan grafik fx dan gx ya. Tentukan interval terbesar ya yang memenuhi fx lebih kecil dari gx. Ingat guys ya, tanda lebih kecil ini menunjukkan ya, kalau kita baca apa artinya ini. Jadi maksud soal ini adalah kita disuruh mencari interval di mana grafik fx di bawah dari grafik gx ya. Interval di mana grafik fx gitu ya guys, di bawahnya grafik gx. Nah, sekarang kita lihat gambarnya aja langsung ya. Jadi ini fx ya, fx yang ini nih. Nah, dia posisinya akan di bawah grafik gx, berarti mulai dari sini. Kakak tebelin warna merah ya, yang posisinya di bawah. Terus ini ya, sampai dengan sini nih. Nah, berarti intervalnya mulai dari x sama dengan ini berapa nih? Min 5 ya. Kemudian yang paling kanannya ini 1. Jadi intervalnya itu dari min 5 sampai dengan 1 ya guys. Nah, ini kalau apa namanya, ada optionnya, biasanya penulisannya seperti ini atau ditulis dalam bentuk notasi kurung ya. Nanti seperti ini. Oke, itu yang nomor 4. Nomor 5 ini tinggal kita substitusikan saja ya guys. Berarti 8 dikali U kuadrat, berarti min 5/2 dikuadratkan, dikali lagi V min 1/5 dipangkatkan 3, kemudian ditambah W nya 10/5 ya. Nah, ini kita kerjakan dulu, berarti 8 dikali 25/4 ya, dikali min 1/125 ya, ditambah 10 bagi 5 alias 2 ya.
Nah, ini bisa dicoret dulu, 8 sama 4, 2, sisanya 25 sama 125 berarti 5 ya. Nah, ini berarti hasilnya minus 2/5 ditambah, oh ya ini nggak usah dihitung ya duanya karena hasilnya masih per 5 juga ya. Oke, berarti ini nanti hasilnya 8/5 ya guys. 8/5. Oke. Nah, demikian untuk pembahasan bagian yang pertama. Ditunggu untuk video bagian kedua.